Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Mudah-mudahan pada pembelajaran pada hari ini kalian dapat mengikuti dengan baik. Selamat menyaksikan. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita memulai suatu pekerjaan dengan baca doa. Nah, karena kita mau belajar, maka kita harus baca doa sebelum belajar. Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini kita akan membahas tema 8 tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Sedangkan muatan pelajaran tematiknya adalah mata pelajaran PPKN dan SBDP. Untuk tujuan pembelajaran, 1. Siswa mampu rukun dengan teman dalam suatu kegiatan. Yang kedua, siswa mampu menirukan gerak keseharian dalam bentuk tarian. Dan yang ketiga, siswa mampu menirukan tarian membentuk pola lantai. Sedangkan nilai keislaman yang berhubungan dengan tema 8 ini terdapat dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, pada hari ini ibu akan melanjutkan subtema 2. Sekarang coba kalian amati 4 gambar ini. Di sini kita lihat semua gambar itu membahas tentang keselamatan di rumah. Kalau kita lihat di sini, Udin sedang berenang. Nah, di sini Udin menggunakan pelampung untuk menjaga keselamatan dirinya. Yang gambar yang kedua, di sini Udin membersihkan piala. Dia menggunakan kain atau spons untuk menghindari tangannya luka tergores dari benda yang berbentuk besi, yaitu piala. Yang ketiga, di sini kakaknya Udin sedang membersihkan dokumen keluarga. Nah, di sana dia merapikan dokumen dalam satu map sehingga semua dokumen itu menjadi aman dan tidak tercecer. Yang terakhir, Udin mengunci pintu untuk menjaga keamanan supaya orang lain atau tamu yang tidak diinginkan tidak masuk ke rumah mereka. Nah, semuanya ini termasuk menjaga keselamatan di rumah. Sekarang kita amati sama-sama. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, di sini kakak Udin sedang membersihkan dokumen
menggunakan komoceng. Nah, ternyata gerakan kakak Udin ini bisa kita jadikan sebuah tarian menirukan gerakan membersihkan dokumen menggunakan komoceng. Nah, sekarang gerakan pertama itu gerakan dalam posisi duduk. Kita lihat di sini. Tangannya bergerak-gerak walaupun dalam posisi duduk karena tangan ini diibaratkan seperti membersihkan sesuatu menggunakan alat yang bernama komoceng. Kemudian yang kedua, posisi berdiri. Di sini kita lihat juga tangannya bergerak-gerak seperti orang yang sedang membersihkan sesuatu. Dan ini bisa kita gunakan seperti gerak tarian membersihkan benda menggunakan komoceng. Nah, ternyata gerakan tari ini bisa kita lihat, kita tiru dari gerakan keseharian, misalnya membersihkan benda dengan menggunakan komoceng. Sekarang coba sama-sama kita amati teks berikut ini. Sama-sama kita baca ya. Menjaga keselamatan dalam latihan tari. Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin yang bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Dari teks ini, ternyata kita bisa menemukan kalimat yang isinya menunjukkan keselamatan diri. Sekarang kita lihat di sini kalimat yang menunjukkan keselamatan diri. Barang-barang yang mudah pecah itu dipindahkan. Nah, misalnya kalau ada gelas atau vas bunga yang berbentuk kaca, maka kalau itu tidak dipindahkan, siapa tahu ada yang tersenggol kemudian pecah dan ini bisa melukai atau bisa orang lain yang sedang menari akan cedera. Kemudian kalimat berikutnya, mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Dari sini kita bisa lihat mengapa lantai sebelum menari harus dibersihkan. Karena mungkin ada benda-benda tajam yang bisa membuat teman-teman yang sedang menari itu akan cedera. Maka itu harus dibersihkan dulu. Nah, itulah dua kalimat yang bisa kita lihat yang menunjukkan keselamatan diri. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, di sini kalian bisa mengamati ada beberapa bentuk pola lantai. Pada pertemuan sebelumnya, sebenarnya ini sudah dibahas. Nah, sekarang
hari ini kita akan membahas lagi tentang pola lantai. Yang pertama di sini pola lantai ke samping. Nah, kita lihat di sini. Di sini bisa kita lihat pola lantai ke samping kiri atau ke samping kanan. Yang kedua, pola lantai lurus ke depan. Nih, kita lihat. Kita dapat mempraktekkan ini. Misalnya, kalian bisa berbaris menggunakan pola seperti ini dan kalian bisa bergerak menari tapi menggunakan pola lantai lurus ke depan. Kemudian pola lantai berbentuk huruf V. Nah, di sini Ibu V-nya terbalik ke apa? Kalau kalian bisa bentuk huruf V ke atas juga bisa, tapi seperti ini juga bisa. Kemudian pola lantai berbentuk lingkaran, berarti kalian berbaris menggunakan bentuk lingkaran. Ya, kemudian pola lantai serong, berarti maksudnya miring, diagonal. Berarti kalian bisa miring ke kiri atau miring ke kanan. Inilah pola lantai yang bisa kalian gunakan ketika menari. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, kesimpulan yang bisa kita ambil diantaranya. Yang pertama, kita harus menjaga keselamatan di rumah, keselamatan diri, dan keselamatan keluarga. Yang kedua, pola lantai ada bermacam-macam, diantaranya pola lantai lurus ke samping, pola lantai ke depan, pola lantai berbentuk huruf V, serong ke kanan dan ke kiri serta lingkaran. Dan yang ketiga, ternyata gerakan tarian itu bisa kita tirukan, bisa kita lihat dari gerakan keseharian, misalnya ketika kita sedang membersihkan benda menggunakan komoceng. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kalian ikuti dengan baik. Semoga kalian tetap sehat dan Ibu berpesan kembali, jagalah kebersihan dan kesehatan diri kalian. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.